sallallahu alaihi wasallam. Man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki di kitab Nadham Aqidatil Awam, mauliduhu bima katal aminah wa fatuhu bi thaibatal madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad wa jasitina. Sama-sama mustaqilun 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 mustaqilun. Tinggal ilun doang buharanya. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim wa nanu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarrabin, para alimin ulama, para hujjaj, para dewan guru terkhusus Bapak Kepala Sekolah kita, doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah soleh-solehahkan putra-putrinya, Allah kabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau pemimpin yang amanah, amin ya rabbal. Dan lupa pula staf serta dewan ibu guru dan bapak guru. Mari sama-sama kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah segera berangkatkan ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh dan soleha, segala kebikin rumah yang mewah, mudah-mudahan kebeli mobil yang mewah, mudah-mudahan semuanya Allah jadikan kehidupannya dunia dan akhiratnya sehingga ke alam barzah bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal ya rabbal. Tak lupa pula MC atau Master of Ceremony yang telah membawakan acara demi acara. Terima kasih telah memberikan tempat dan waktunya kepada saya. Kita doakan mudah-mudahan yang menjadi MC Allah jadikan anak yang cerdas dan soleha. Para qori yang telah ayat suci Al-Quranul Karim, kita doakan mereka semoga menjadi anak-anak bermanfaat ilmunya dunia akhirat, amin. Adik-adik semuanya, kedengeran gak tadi yang ngaji? Suaranya enak enggak? Andai kata itu kalian bahagia atau tidak? Andai kata mereka adalah kalian, kalian senang atau tidak? Pengen nggak bisa pinter ngaji kayak tadi? Udah belajar apa belum? Udah ke pondok apa belum? Udah belajar ngaji Quran apa belum? Maka jawabannya adalah selamat bermimpi. Kenapa dikatakan selamat bermimpi? Karena kita punya cita-cita tetapi tidak ada pergerakan. Keinginan, cita-cita dan harapan tidak akan terwujud tanpa adanya perbuatan dan tindakan. Jika kita hanya diam-diam dan diam tidak belajar, ketika melihat teman kita pintar kita cemburu, maka solusinya adalah harus belajar. Apa mungkin seseorang yang ingin panen padi bagus kemudian tidak merawat padinya? Malah yang ada dia meninggalkan sawahnya tidak dirawat. Inilah sehingga nanti padi akan menjadi tumbuh yang kurang sehat. Begitupun dengan diri kalian. Kalau ingin jadi orang pintar, sedari sekarang milikilah cita-cita yang tinggi. Insya Allah kami doakan kalian menjadi anak-anak dan soleha. Kalian menjadi anak yang cerdas, menjadi anak penerus bangsa yang memiliki iman dan kekuatan di dalam dada, serta tidak terjebak dalam moral-moral yang bisa membuat hidup kalian, masa depan kalian menjadi suram. Na'udzubillahimin, summa na'udzubillahimin dalik. Operator sound.
kita doakan mudah-mudahan panjang umur, hidupnya istiqomah, mudah-mudahan masuk surga Allah dengan salon-salonnya, amin ya robbal alamin. Puji mari kita panjatkan kepada Dat ilahi Robbi, serta puja mari kita panjatkan kepada Dat Allah yang Maha Kuasa. Rasa tasyakur jangan pernah berhenti, terus panjatkan kepada Dat ilahi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat nikmat Allah kita semua bisa hadir di sini di hari Jumat yang sangat sempit waktunya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat bagi kaum Adam. Mudah-mudahan waktu yang sempit ini bisa kita gunakan untuk meraih pahala dan sekaligus mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasul. Ya Robbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya minal dhalalah ilal hasanah minal dhulumati ilan nur. Alhamdulillah wasilah adanya ajaran Rasulullah kita semua jadi mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, termasuk akhlak kita yang harus kita gunakan kepada guru kita, kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Harusnya seperti apa akhlak yang kita gunakan. Ini kalau bukan berkat Rasulullah tidak terbayang. Betul kata guru kita tadi, andai kata Rasul tidak diutus ke alam dunia ini, mau jadi apa kita semuanya? Lalu dari siapa kita mendapatkan ilmu Rasulullah? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, the next generation of anbiya. Mereka melanjutkan perjuangan Rasul dan akhirnya kita pun mengali ilmu-ilmu tadi dari para alimin ulama, dari ustadz kita di kampung, dari kiai kita di kampung, dari para guru-guru ngaji kita di kampung. Mereka lah para penerus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagetan adalah bacit juga ini. Cek satu, lanjut. Terus. Para hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain, siswa-siswi SMPN 2 Sajira. Mudah-mudahan kalian semuanya memiliki masa depan yang cerah, memiliki kehidupan yang gemilang. Ya Robbal, saya titip sama semuanya pada Maulid Nabi ini. Kita lihat tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal kehidupan yang berkualitas. Seperti apa akhlak Rasul ketika beliau bergaul dengan anak di bawah beliau memperlakukan dengan sangat baik. Bergaul dengan orang yang sederajat dengan beliau pun memperlakukan dengan baik. Bahkan dengan orang yang umurnya lebih tua dari beliau pun memperlakukan dengan sangat baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota mana, adik-adik? Di kota Medan. Madinah. Kota Siapa tadi yang jawab Medan tuh? Nabi Muhammad lahir di Medan kita. Macam mana pula kau ini? Ini jangan-jangan banyak yang pada ngelamun nih. Ya. Coba cek satu. Jangan pada susah move on ya. Ini terutama pada yang baru pada putusan pacaran, dengerin. Ada di sini yang baru putus pacaran, ada? Dengerin. Ini resep dari Pak Ustadz. Cikini ke gondang dia. Hari gini masih mikirin dia. Cikampek Tasikmalaya. Capek-capek lebih baik cari pengganti dia. Ini buat para jomblo dengerin, kalau ente mau pada cari-cari tipikal laki-laki setia, terutama buat para jomblo-jomblo wanita. Kalau mau cari laki-laki setia, dengerin neng, cari laki-laki yang tipikalnya yang pertama, ciri-cirinya rambutnya gondrong. Cari itu. Pak Ustadz, rambut gondrong tipikal setia. Logikanya rambut gondrong saja dia rawat, apalagi kamu.
Yang kedua, cari laki-laki yang suka bawa motor butut. Itu disela sekali hidup, matinya 7 kali. Didorong bareng-bareng sama pacarnya yang di belakang sampai nenteng helm. Kenapa Ustaz? Motor butut adalah tipikal seorang laki-laki setia. Laki-laki tersebut punya prinsip yang rusak itu dirawat bukan dibuang. Buktinya apa? Motor butut saja dia rawat, apalagi kamu. Orang buka motor lah nggak ada bangun. Terus ini terus lanjut. Ayo. Bersolawat semuanya, semoga Allah turunkan pada hari ini Kanjeng Rasul ke tempat kita, dan mudah-mudahan sekolah yang kita diami ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Nanti kita salawatin yang sambil tiduran. Sallallahu wasallam. Mudah-mudahan Allah segera panjangkan umurnya. Ala nabi sayyidi. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Anade wa alihi bi ajma'in. Wa ma sallallahu wasallam ala nabi sayyidi Muhammadin wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu, bapak, anak-anak yang saya cintai, hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. SMPN 2 Sajira begitu bangga memiliki anak-anak pintar dan cerdas. Akhlaknya baik-baik. Lebih-lebih saya perhatikan tadi yang baca ayat suci Al-Quran yang pertama bagus, dan itu baru kelas 7. Luar biasa, apalagi dia nanti sudah dewasa. Di sini ternyata banyak bibit-bibit anak yang akan cerdas nanti. Anak-anak akan mengharumkan anak bangsa nanti, dan bangsa Indonesia bangga, Islam bangga memiliki the next generation yang benar-benar spesial. Di mana mereka asalnya? Sekolahnya di mana? Di SMPN 2 Sajira Rangkas Bitung. Ini merupakan satu kebanggaan. Mari kita doakan Anda tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran, semoga Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, meneladani akhlak Rasulullah itu sangatlah sulit bagi orang-orang yang tidak beriman. Salah satu akhlak beliau, ketika kalau ada yang lagi ngomong di depan, itu nggak ngobrol, nggak main HP. Emang Ustaz zaman Rasul udah ada HP? Ada dong. Nggak lihat tengok ke sana kemari. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Zaman sekarang memang tidak bisa lepas dari yang namanya pesawat handphone, Pak. Bangun tidur susar-sasar, mana HP? Mau tidur kadang-kadang HP jatuh di dada. Betul? Ini luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang sedang gila yang namanya FF Free Fire. Ada juga yang main Mobile Legend, Mbak. Ini luar biasa. Dewasa dikit agak ningkat main totorolokan alias slot. Nauzubillah ini. Ini dengerin anak-anak. Permainan yang ada di online ini bisa membunuh ribu urat otak saraf kalian yang ada di kepala kalian. Wajar anak-anak sekarang, Pak, pada bengal. Ibu pun kan. Akhlak-akhlak mereka sudah hilang karena apa? Sedari kecil dididik oleh handphone. Di mana handphone ini telah menghancurkan ribuan urat-urat saraf pola pikir sehat mereka menjadi hilang. Anak-anak dengerin, kemarin saya lihat kebetulan bahwa orang tua lagi diterapi. Ada salah satu anak, Bu, yang lagi diterapi.
tanpa memegang handphone, tetapi jarinya terus bergerak. Terus bergerak padahal nggak ada handphonenya tangannya. Sambil diruqyah sama ustadznya, dibacain ayat kursi, sembuh pakai ayat kursi, dilamperin pakai kepalanya pakai kursi. Diruqyah, ini nggak sembuh-sembuh karena apa? Ternyata sudah kecanduan. 2 tahun dia nggak sembuh-sembuh, tangannya terus aja begini. Nauzubillahimin. Ini jangan sampai melanda diri kalian. Jadikan pesawat handphone untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Ketika guru memerlukan untuk tugas-tugas setiap hari, pelajaran ini dan itu, untuk browsing, googling dan sebagainya, silakan kalian gunakan. Tapi jangan coba-coba kalian gunakan handphone untuk hal-hal yang negatif, karena dia akan membawa diri kalian ke jalan yang lebih sesat. Coba tolong ya, handphonenya digunakan seperlunya saja. Seperlunya saja. Ketika paket tidak ada, kuota tidak ada, kalian nangis sama orang tua. Sudah habis lagi, nangis lagi sama orang tua. Udah handphonenya dibeliin, kuotanya dibeliin, kurang apa orang tua. Jika kalian masih benar, jika kalian masih nakal, maaf, apa yang akan balas untuk orang tua kalian? Apa yang akan kalian berikan untuk orang tua kalian? Bayangkan sekarang orang tua kalian masih hidup, tetapi suatu saat orang tua kalian tidak ada. Maka kita hanya tinggal meratap, mengeluarkan air mata, karena ternyata kehilangan itu sangatlah menderita. Ketika masih ada orang tua, kita masih bisa memberikan rasa kasih sayang. Kalau sudah tidak ada, maaf. Bila sudah tiada, baru terasa. Itu prinsip. Muliakan orang tua kalian semenjak dari sekarang. Ikuti akhlak Rasulullah SAW. Dan yang sudah menjadi yatim piatu, jangan pernah bersedih, karena Rasul pun umur 3-4 bulan dalam kandungan Allah pupuskan, Allah wafatkan ayahanda tercinta. Setelah usia 6 tahun di luar kandungan, Allah pupuskan dan Allah wafatkan ibunda tercinta. Beliau semenjak kecil terlahir menjadi yatim piatu, tetapi mampu menjalankan ajaran agamanya minal masyriq ilal maghrib, sampai ke bawah ke Sajirah. Alhamdulillah. Tidak menjadi halangan, tidak menjadi patokan kita ini yatim atau tidak. Yang jadi patokan adalah semangat kita untuk belajar. Betul? Maka anak-anakku yang saya cintai, jadilah kalian manusia yang berakhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu attitude. Attitude. Jika manusia tidak memiliki akhlak, maka hidupnya akan seperti hewan. Tahu hewan? Ada lalat. Itu lalat biasanya suka nenclok di mana aja. Di roti dia nenclok, di daging dia nenclok, di bangkai dia paling senang. Maka manusia yang tidak memiliki adab, kata para alim ulama, man la adab kadubab. Orang yang tidak punya adab itu persis seperti lalat. Karena pekerjaan lalat tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya dia memiliki pergaulan yang tanpa didasari dengan keimanan. Nauzubillahimin dzalik. Kita jangan tergiur oleh pergaulan-pergaulan di luar sana. Mohon maaf ya, ini kalian calon generasi penerus, jangan suka ikut-ikutan geng-gengan. Awas, kalau ada yang ikut-ikutan geng-gengan, saya doakan kalian meyegeng gitu. Ya, ingat, dunia ini terlalu sempit untuk tidak berbuat. Perbanyak ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Kemarau sudah berbulan-bulan, kita sudah kekeringan sangat lama sekali. Ini kalau tidak kita mengambil iktibar, ada apa di balik semua ini? Ternyata ini adalah sebuah ajab, sebuah siksaan untuk kita. Karena apa? Kita hidup terus-terusan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durhaka kepada guru, durhaka kepada teman, sehingga mudah melampiaskan emosi, yang akhirnya emosi tersebut mengantarkannya ke dalam jeruji penjara. Nauzubillahimin summa nauzubillahimin dzalik. Dengarkan, ketika ada orang memberikanmu nasihat, telingamu pasang, lalu nasihat itu kau masukkan ke hati, jangan dimasukkan dari telinga kanan, dikeluarkan dari telinga kiri. Nasihat orang tuamu lebih bijak, gurumu juga lebih bijak. Kita bisa mengambil ilmu dari mana saja. Thomas Alva Edison misalkan, beliau seorang pengarang penemu lampu listrik.
atau penemu setrum. Nah, siapa lagi? Ada Benjamin Franklin. Kita bisa ngambil ilmu. Mereka orang-orang luar pinter-pinter. Beliau adalah penemu kacamata. Ada juga Vasco da Gama. Dia adalah penemu benua Amerika. Ada juga Marco Polo, penemu benua Asia. Semuanya penemu. Alexander Graham Bell, orang luar dengan ilmunya mereka cerdas. Sebagai penemu telepon. Ya Allah ya Rabbana. Kita nanti mau jadi penemu apa nih? Anak-anak kalian mau jadi penemu apa? Penemu uang. Kota Megerlempang penemu duit. Penemu duit teman-temannya. Lalu kemudian Bapak Pandu Pramuka sedunia siapa? Lord Robert Baden Powell. Dari Pramuka lahir 10 kunci yang disebut dengan dasar Dharma. Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ajaran orang luar tetapi berkenan untuk kita. Orang yang tidak takwa kepada Tuhan maka hidupnya akan sengsara. Jadi kita ngambil ilmu nggak perlu dari orang soleh terus. Sekalipun dia binatang, khudil ilmi walau min famil bahaim. Ambil ilmu walaupun dari mulut binatang. Semut mengajarkan kita ketika bertemu terus bersalaman dengan temannya. Betul? Dari gaang kita memiliki, tahu gaang? Yang suka bersuara terus. Kita bisa mengambil itibar, dia selalu berzikir kepada Allah. Dari ayam kita juga bisa mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Ayam setiap jam 2, jam 3 memakan manusia agar ingat sama yang Maha Kuasa. Apa kata ayam? Kukudur keluh ngoh. Setelah dicari terjemahannya bahasa Arabnya, ternyata itu bunyinya Udhkurullah. Ingat anjen ke Allah. Hudang, bararudak, tahajud jam 2, jam 3. Isok, hudang dipetik isok. Iih doa. Tos pipis mah. Ih saredo, atuh ngisang heula dong. Teruskan. Yuk, tadi dasar-dasar pramuka yang pertama apa tadi? Takwa kepada Tuhan yang Maha. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Akhlak Rasul tidak pernah merusak alam. Akhlak Rasul tidak pernah benci terhadap siapapun. Alam beliau rawat. Jangankan ini dan itu, beliau selalu beradaptasi. Pohon kurma ketika Rasul kepanasan, saking cintanya Rasul sama alam. Ketika Rasul sakit, beliau tidak kuat merebah, tidak kuat bersandar. Eta ibu tangkal kormate lempang nyalira, mapah nyarira, nyaketkeun tangkalna karena punggung Kanjeng Nabi. Karena tahu Rasul itu sakit, saking cintanya sama alam. Bahkan ketika dalam sebuah kitab Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dalam sebuah syair dikatakan, ya ada Kanjeng Rasul itu ketika pipis, itu tanah langsung menyerap air pipisnya. Dan seraya berkata, wahai Rasul, tolong besok pipisnya di sini lagi. Ya Allah ya Rabbana, urang maki dina taneuh eta bari jeung bau jengkol cikihna. Cer becek taneuh kumaha jigi sukulah ka dieu deui nya. Ya Allah ya Rabbana, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu yang kedua. Kasih sayang sesama manusia oleh Rasul ibu dicontohkan dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kisah. Di Madinah beliau hijrah. Waktu pertama kali datang ke Madinah adalah seekor kakek-kakek tua, giginya tinggal 2, kentutnya juga tinggal 2. Bersandar di ibu kota. Matanya buta, Yahudi bulungkekan. Dan kemudian Rasul setiap pagi menyuapinya dengan bubur gandum. Itu akhlak Rasul, cinta kepada manusia luar biasa bu. Dia tidak pandang bulu, sekalipun si kakek itu Yahudi non muslim, tapi beliau terus memberikan, menyuapinya
Padahal eta si kakek-kakek ketika disuapin bicaranya begini, ini yang nyuapin saya siapa ya? Ente tahu nggak sama yang namanya si Muhammad? Kasih tahu sama dia kalau ente ketemu, I hate you, aku benci dia, aku benci kamu. Yang padahal orangnya ada di depannya, Bu. Berhubung dia buta jadi dia nggak ngelihat. Apa Rasul bertindak? Apa Rasul nempeleng, nyentil? Enggak. Malah besoknya disuapin lagi, datang lagi disuapin lagi, datang lagi disuapin lagi. Dan sambil disuapin, si pengemis itu terus-terusan menghina, mencaci Rasul. Subhanallah. Pada akhirnya Rasul pun wafat. Kemudian wasiat kepada Abu Bakar Siddiq untuk melanjutkan pekerjaan mulianya. Wahai Abu Bakar, suapi itu pengemis tua yang matanya buta di pagar ibu kota. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia. Singkat ceritanya, ibu, bapak, adik-adik, si pengemis itu pun disuapi oleh Abu Bakar. Ketika pertama kali disuapi oleh Abu Bakar, itu sendoknya ngebeletok, Bu, ke huntunya itu. Beletok. Ini siapa yang nyuapin saya? Biasanya akhlaknya bagus, biasanya pendiam, tidak pernah ngomong. Kok ini tiba-tiba ada sendok ngebeletok ke huntu saya? Campur banyak bahasananya. Anu campur masuk ngeunah, pan gado-gado ke campurnya mah. Begitu dikasih tahu sama Abu Bakar, saya Abu Bakar dan saya menyuapi dirimu ini karena melanjutkan pekerjaan Nabi saya yang kau selalu membencinya. Si Muhammad itu yang aku benci, kemana dia sekarang? Gedek aku sama dia. Kenapa ke Madinah bawa ajaran baru? Padahal di sini sudah ada ajaran nenek moyang kami, ajaran Zoroaster, menyembah berhala. Kata Abu Bakar, dia sudah wafat. Aki-aki wafat. Dan perlu kamu ketahui, dialah orang yang menyuapi kamu sebelum aku. Kamu terus membencinya, padahal dia terus menyuapi kamu. Apa dia pernah benci sama kamu? Apa dia pernah murka sama kamu selama kamu disuapin oleh beliau? Tidak. Justru aku mendapatkan pelajaran yang indah dari dia. Wahai Abu Bakar, jika memang dia Muhammad adalah orang yang menyuapiku sebelum engkau, dan dia selalu memberikan akhlak yang baik, tuntun aku saat ini untuk bersyahadat. Akhirnya pengemis buta pun Yahudi tadi minta disyahadatkan, masuk Islam atas dasar akhlak Rasul yang baik. Subhanallah. Upami orang mah panggilan kepalanya aya jalmi dihuapan bari ngabogoreng we tekan mah huapan teh tinggal dijemput we rambutna pantongkeun kana paker jeder kurang ajar. Betul, itulah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, akhlak Rasul yang harus kita tiru. Jangan jadi orang pendendam ya dek ya, jangan jadi orang yang emosional ya. Iya masalah sautik gelut dari aja aing kabeh. Betul apa betul? Kita doakan semoga dia di penjara selama-lamanya, amin. Yang mau ikut-ikutan tidur di hotel Pordeo, mangga. Konsekuensinya adalah ingat, in sirrun pasirron fa in khairun fa khairon. Setiap orang berbuat salah, maka yang dia terima adalah hukuman kesalahan. Setiap orang berbuat baik, maka yang dia terima adalah amal kebaikannya. Alhamdulillah. Tolong siswa-siswa di sini jangan sampai ada yang ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak ada artinya. Pulang sekolah, datang langsung ke rumah, ganti seragam, cukup, jangan keluar rumah lagi. Ini kadang-kadang Pak, jam maghrib masih kelayaban, anak-anak masih kelayaban maghrib. Cek abi nginep sekolah kakuntil anak apa nama? Nek milu sekolah jam popocong apa kumah jaga separah tinggi ya. Belum lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Rumbat rampet karena buah batur, cupat cepet karena warung batur. Nauzubillahimin. Siswa, siswi, apa kabar? How are you? Kupingkan, kalian jangan sampai memalukan korab sekolah kalian. Ingat, di baju kalian ada nama sekolah kalian, di pakaian kalian ada nama kebesaran sekolah kalian.
Tolong jangan permalukan sekolah masing-masing, betul? Jangan permalukan sekolah kalian. Ini telah mendidik dan mengarahkan kalian kepada kebaikan. Jangan sampai namanya digunakan untuk hal-hal yang tidak dihargai sama sekali, berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Jadilah anak-anak yang nurut sama kedua orang tua, amin. Jadilah anak yang nurut kepada gurunya, amin. Kita lanjut yang ketiga, dasar dharma. Patriot, yang sopan dan kesatria. Artinya apa patriot? Jiwa juang yang luar biasa. Ingat, Rasul pernah menjabat sebagai panglima perang. Beliau tidak pernah gentar menghadapi kaum-kaum musyrikin. Patriot yang sopan dan kesatria. Selain itu beliau juga sopan walaupun menjadi panglima perang. Ketika dalam perang Tabuk pernah terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Rasul sudah mengerahkan pasukannya, pasukan Yahudi pun sudah datang untuk dihadapi. Pas ketika dilihat pimpinan panglima perang Yahudi tidak ada, disamperin sama Kanjeng Nabi. Punten, hari ini pemimpinnya kemana? Gering, udur, sakit. Apa kata Rasul? Wahai para pasukan semuanya, hari ini kita tidak jadi perang. Kenapa? Karena panglima mereka mengalami sakit yang parah. Terjadi perang. Patriot yang sopan dan kesatria, luar biasa. Taci papa rera hedi bersu. Taci papa. Pak yang kedua, patuh dan suka bermusyawarah. Rasul sering mengadakan musyawarah ketika akan melakukan satu perkara. Jadi anak, kalau mau dianggap soleh, setiap merumuskan satu perkara, tolong musyawarah. Musyawarah itu untuk apa? Untuk apa? Mufakat. Dengan bermusyawarah, ringan akan sama dijinjing, berat akan sama dipikul. Hasilnya akan terasa, semuanya baik-baik saja. Betul? Paham semuanya? Ingat, guru-guru kita sudah mengajarkan tentang kebaikan, bukan tentang kejelekan. Dan kita tiru apa-apa yang ada pada diri guru-guru kita. Taci papa rera hedi bersu, rela menolong dan tabah. Rasul selalu menolong kepada semuanya. Beliau tidak pernah uji-ujian, tidak pernah melihat mau janda, mau duda, mau miskin, mau kaya, semua beliau tolong. Rajin dan suka. Poin ke-6, dasar dharma. Taci papa rera, rajin dan suka, rajin, terampil dan gembira. Beliau rajinnya apa? Sholat kepada Allah tidak pernah putus setiap waktu. Kita ikuti alak Rasul. Isok sholat, isok. Aku bangga dengan kebohonganmu. Alhamdulillah. Sholawat dan syahadat itu 2 paket. 1 paket ada dalam sholat. Berapa kali kita membaca syahadat dan membaca sholawat dalam sehari semalam? 9 kali. Di mana 9 kalinya Ustaz? Sholat subuh berapa rakaat? Tahiyatnya berapa kali? Membaca syahadat dan sholawatnya berapa kali? 1 kali. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Tahiyatnya berapa kali? 2. Berarti syahadat dan sholawatnya 2 kali. 1 tambah 2 berapa? 3. Asar 2 rakaat sama dengan zuhur. 2 tambah 3 berapa? 5. Maghrib 2 rakaat. Salah. Berapa rakaat maghrib? Tahiyatnya berapa? 2. Berarti syahadat dan sholawatnya berapa kali? 2 kali. 5 tambah 2 berapa? 7. Sekarang isya. Berapa rakaat isya? 4 rakaat. Tahiyat dan syahadatnya berapa? Tahiyatnya 2 kali, berarti sholawat dan syahadat 2 kali. 7 tambah 2 hasilnya 9. Berarti kita bersyahadat dan bersolawat sehari semalam jumlahnya 9 kali, dan itu wajib hukumnya.
yang meninggalkan sholat, maka dia akan kena laknat di akhirat. Dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah, bahkan akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min. Nah, rajin, terampil dan gembira, taci papare hedi bersu, hemat, cermat dan bersahaja. Itulah beliau, tidak pernah memperlihatkan keborosannya, mempergunakan uang seadanya, seperlunya. Jadi ketika kalian dikasih sama orang tua uang jajan per hari, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang mungkin 15.000, nggak ada lah ya, kecuali yang di pondok pesantren biasanya itu lebih besar anggarannya ya. Uang yang diterima, uang jajan dari orang tua kalian, tolong gunakan seperlunya, jangan terlalu semua dihabiskan untuk isi perut. Orang yang setiap hari selalu memikirkan isi perut, kata Sayyidina Ali, derajat hidupnya tidak akan jauh daripada yang keluar dari perut. Paham? Hina sekali kita. Maka jangan terlalu memikirkan isi perut. Terus lanjut. Taci paparera hedi bersu, di disiplin, berani dan setia. Beliau tidak pernah melecehkan waktu. Beliau tidak pernah melalaikan waktu. Disiplin, on time. Apapun yang beliau lakukan selalu dijalani dengan baik. Subhanallah. Wajar Islam begitu hebat. Wajar Islam bisa diterima di seluruh kalangan. Orang yang tidak bisa membuka matanya dengan baik akan adanya Islam, akan adanya Rasulullah, berarti hatinya masih keras. Hatinya masih keras. Hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ada berapa sifat Rasul? Yang ada pada diri Rasul sifat ada berapa? Coba. Saya panggil minta 3 orang untuk naik ke panggung yang mau voucher gratis, paket gratis dari saya sebesar 50 GB per orang. Yang mau silakan maju ke panggung. Ayo, yang mau silakan maju, jangan pak-pakan dina urut wae hayang digotong. Banyak kudu dipakai tanduk aja. Yang mau paket 50 GB dari saya silakan maju ke panggung. Saya minta 3 orang. Siapa saja yang berani? Ayo, laki-laki, perempuan, siapa saja. Mumpung kesempatan masih ada, sebentar lagi waktu habis. Ayo cepat, lumayan buat main FF. 2, baru ada 2. Ayo satu lagi perempuan, satu lagi perempuan, satu lagi laki-laki perempuan. Ini laki-lakinya udah 2 ini. Ayo dari kaum Hawa maju ke depan. Katanya berani. Ayo Aisyah nggak ada. Markona, Dina, Intan. Ayo Siti. Maju sini. Tepuk tangan untuk ketiga pemberani ini. Assalamualaikum. Sehat? Siapa namanya? Randy. Kelas berapa? 9E. Udah kelas 3 ya? Ini siapa namanya? Indra Pak. Indra. Kelas 9E juga. Ini siapa namanya? Kelas 7G. Baru kelas 1. Ini kelas 3 lawan kelas 1. Berani lawan kelas 3. Berani. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari saya yang harus dijawab ya. Tadi kan saya katakan, Bapak katakan tadi, Rasulullah SAW memiliki 4 sifat yang terkenal dan semua orang sudah tahu.
Tolong sebutkan keempat sifat tersebut. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatah. 1 sidik, 2 amanah, 4 tabligh, 3 tabligh, 4 fatonah. Tepuk tangan. Hadiah voucher 50 GB buat Nia. Jangan dulu turun. Siapa tadi namanya? Randy. Kan ada Dasa Dharma itu ada 10 ya. Atau kalau nggak bisa angus dong. Sebutkan bunyi Dasa Dharma yang sudah saya jelaskan satu persatu tadi. Misalnya rumusnya saya ajarin: taci papa rera hedi bersu. Taat pada Allah yang pertama. Apakah betul Dasa Dharma yang pertama taat pada Allah? Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuannya sama, cuma kalimatnya salah. Taat kepada Allah katanya. Tujuannya sama. Untung tidak kehutanan ya. Kalau di Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa, kehutanan yang Maha Esa. Oke Randy, berarti nggak bisa ya. Lewat dong 50 giganya. Baik, yang lain ya. Pada diri Rasul terdapat salah satu sifat yang disebut sidik. Artinya dapat dipercaya. Sidik dapat dipercaya, benar apa enggak? Salah. Sidik itu artinya jujur. Dasa Dharma poin yang pertama tadi apa? Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga patriot yang sopan dan kesat. Yang kelima, yang keempat patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima rela menolong dan tabah. Yang keenam rajin, terampil dan gembira. Taci papa rera hedi bersu. Hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam perkataan, pikiran, perkataan dan perbuatan. Anak-anak, kedengeran enggak anak-anak? Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Maka kita sucikan pikiran kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Paham semuanya? Kalau sifat Rasul yang amanah artinya apa? Dapat dipercaya Pak. Dapat dipercaya. Berarti keluarga percaya menang 50.000. Bilang apa? Terima gaji dong. Ini siapa tadi namanya? Hah? Indra. Panjangnya Indra Jaya Kusuma. Mau dapat 53? Mau. Oke. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir di urutan ke-25. Tolong sebutkan jumlah 25 nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Merah. Ayo bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Kangjeng Nabi. Jelas. Ulangi. Hiji Nabi Adam, kedua Nabi Isa. Kedua Nabi Isa. Teman-teman, yang kedua Nabi Isa. Betul apa betul? Tetet. Jawaban Anda salah. Tinggal di mana nak? Cibuntu. Belajar lagi. Siapa nama ibunda Kanjeng Rasul?
Aminah. Diam ya. Nama bapaknya Nabi Muhammad Abu Thalib. Abu Thalib betul apa betul? Itu pamannya, nah kakeknya Abu Muthalib. Nama bapaknya Rasul itu Abdullah. Paham? Paman Nabi yang sangat jahat, dua-duanya memiliki gelar Abu. Yang pertama ada Abu apa? Abu Thalib dari baik. Abu Jah. Yang kedua ada Abu Lahab. Paham? Istri Rasul yang pertama siapa namanya? Siti Fatimah. Betul apa betul? Siti Fatimah adalah istri Nabi yang pertama. Betul apa salah? Salah dong. Itu putra Rasul yang pertama. Wanita satunya dari Ibu Siti Khadijah. Siapa istrinya? Namanya Khadijah. Siti Khadijah. Bari jeng 4 ya di bareng 50. Iya sama-sama. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Silakan kembali ke habitat masing-masing ya. Jadi anak yang soleh dan solehah. Ini yang perlu kita perhatikan kawan-kawan semuanya. Boleh kita cerdas ilmu matematika, boleh kita cerdas ilmu bahasa Inggris, boleh kita menguasai ilmu PPKN, boleh kita menguasai cerdas ilmu ekonomi, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi ingat, ilmu agama lebih utama. Saya katakan mohon maaf dengarkan, karena sudah di alam kubur yang ditanya itu bukan soal matematika. Sudah di alam kubur yang dipertanyakan bukan pasal 29 ayat 1 dan 2. Karena malaikat bertanya, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Itu akan terjawab dengan rajinnya ibadah. Bukan rajin menghafal. Nomor 1, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Kerhirup kene ngapalkeun. Man nabiyuka, siapa nama nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ismuka, namaku Jaid. Bukan seperti itu dihafalin dengan apal capetang, pas paeh mah tetep dipentung jatuh apal. Ai sholat ditinggalun, kakolot ngalunjak, kaburu ngalunjak. Man rabbuka, ceng beulikeun beas cicing mah aing keur ngapalkeun man rabbuka. Tetap kalau sudah meninggal dunia, dia akan ditanya tentang agamanya, bukan tentang ilmu ini dan itunya. Ilmu yang seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu untuk kebutuhan duniawimu, dan tolong itu wajib dicari, harus bisa dikuasai. Dalam bahasa Inggris, dalam ilmu hitung-hitungan 1, 2, 3 itu dikatakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X, 19. Terus 19. Cerot beta madusun 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Belajar sama bahasa Inggris. Kebetulan saya bukan guru bahasa Inggris, Bu ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, etc. dan seterusnya. Mohon maaf, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu jua yang bisa yang akan memisahkan kita. Ingin hati memeluk gunung, apalah daya gunungnya ngebelet. Pengennya bersua lebih lama lagi dengan kalian. Saya doakan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan sekolah kita, tempat kita menuntut ilmu, Allah jadikan sesuatu tempat yang langgeng sampai hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Ayo sama-sama semua kita bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqir kamana jalan kasaga kaditu ka pasisian, kamana jalan ka surga kaditu ka pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqir mamada
si Nasir niu piriwit si Bokir katelak urat ulah loba mikiran duit pikiran alam akhirat ya Rob Mustafa si Dana Wabir Mamada anak iwung na pesitan buana aratah kene dicium kuno kumisan sabulan karasa kene harap Mustafa balik si Dana Wakil Mama Goya wasi al-karami salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa ngejo ya Rab Mustafa Malik si Dana Wakil Mama Goya wasi al-karami salawe 25 manu kepiit dina kejo awewe zaman ayeuna ngadele duit matana hejo ya Rab Mustafa si Dana Wakil ini najarami sayang kok kena jambatan ini hayang kami dibekok ngap-ngapan ngarep Mustafa balik si Dana Wakil ya wasi al-karami ini ibak mobil berem dihadekan ini rada budak anak di belum terdaekan ya Rab Mustafa si Dana Wakil Mama Do salawe 25 titik totol awewe zaman ayeuna letik baki letik baki wortel rompede Mustafa balik si Dana Wakil si al-karami naik sado ke parung panjang kudana gugudu bukan pitato maulah panjang-panjang batang gula nang syukur bukan ya Rab Mustafa si Dana Wakil Mamada Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi angkat tangannya semuanya yang tinggi balikan dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon tidak bubar dulu acara belum selesai teladani akhlak Rasul.